Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 205240229. Saya dari program studi teknis bahasa Inggris kelas A semester 3. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang menarik dalam kajian sains dan agama, yaitu judulnya Pluralisme Pemaknaan dalam Sains dan Agama, beberapa catatan perkembangan mutakhir wacana sains dan agama, ya oleh Zainal Abidin Bagir. Jurnal ini memberikan kerangka alternatif dari sekedar konflik sains dan agama, yaitu bagaimana pemaknaan sains dan agama bisa bersifat plural. Mari kita lihat konteks gagasan inti, kelebihan, dan catatan itu dari saya, serta relevansinya untuk kita semua. Oke, untuk latar belakangnya itu Bagir mengamati bahwa wacana hubungan antara sains dan agama telah lama dibingkai dalam paradigma konflik atau pertentangan agama versus sains. Artikel jurnal ini ingin menawarkan perspektif lain. Di Indonesia juga ada tantangan pluralitas agama dan pemahaman keilmuan yang sering tidak memasukkan konteks lokal atau keanekaragaman kepercayaan. Bagir menyentuh bagaimana agama lokal sering diabaikan dalam wacana sains dan agama. Artikel atau jurnal ini terbit di Jurnal Relief CRCS-UGM Vol 1 nomor 1 Januari 2003. Fokusnya itu terhadap refleksi terhadap mutakhir wacana sains agama, bukan hanya teori yang klasik. Untuk terus ada gagasan utama dan pemaknaan plural dan relasi sains dan agama. Pemaknaan pluralnya itu Bagir memakai istilah pluralisme pemaknaan, yang berarti ada berbagai cara memahami realitas sains dan agama. Tidak semua harus mengarah ke satu model tunggal. Pembaca diajak untuk membuka ruang bahwa sains dan agama bisa memiliki makna yang berbeda dan tetap relevan satu sama lain. Nah, Bagir juga menekankan bahwa sains itu mempunyai metode empiris, verifikasi, agama punya wahyu, nilai, makna, meskipun berbeda metode. Dua ranah ini tidak otomatis musuh ya. Bagir mengkritisi kecenderungan wacana yang hanya menghubungkan agama besar dan sains tanpa memperhitungkan agama lokal atau cara pandang lain terhadap alam dan manusia. Ia menyebut bahwa penganut agama lokal sendiri sering tidak membedakan sains dan agama dalam kerangka mereka. Jadi wacana sains agama itu harus lebih inklusif. Jurnal ini juga mencatat bahwa dalam dekade terakhir sampai 2000-an, publikasi tentang sains agama meningkatkan signifikan, yang menunjukkan bahwa wacana ini makin relevan. Oke, untuk pendekatan yang analitisnya itu, Bagir melakukan telaah literatur dan wacana historis. Ia mengulas pemikiran seperti Ian G. Barbour dan aliran pemikiran yang mencoba hubungan antara sains dan agama, kemudian menyodorkan bahwa kerangka pluralisme pemaknaan bisa jadi alternatif. Salah satu poin pentingnya itu dalam pembahasan bahwa dikotomi agama versus sains itu sendiri adalah konstruksi yang perlu ditinjau ulang, dan bahwa keduanya bisa bertemu dalam tingkat makna, nilai, dan etika. Bagir juga menyoroti bahwa dalam masyarakat luar seperti Indonesia, wacana sains agama sering tidak mempertimbangkan kondisi lokal, agama lokal, kepercayaan tradisional, dan ini menjadi celah. Dengan demikian, pemaknaan plural bisa meningkatkan relevansi sains agama dalam konteks lokal. Oke, jadi saya menemukan kelebihan dari jurnal yang saya baca ini. Dari jurnal ini membuka perspektif yang lebih konstruktif dan inklusif, bukan hanya konflik tentang hubungan sains dan agama, terus kemudian ada relevan dan dengan konteks Indonesia, karena pembahasannya menyentuh agama lokal dan keilmuan Islam yang kontemporer. Kemudian jurnal ini juga
ringkas dan cocok sebagai pengantar untuk diskusi lebih lanjut seperti membuat makalah dan lain-lain gitu ya. Oke, ada terus karena di sini itu sifatnya adalah telaah wacana literatur atau konseptual, jadi kurang menyajikan banyak data yang empiris atau studi kasus yang sangat spesifik gitu ya. Istilah pemaknaan plural agak abstrak bagi orang-orang yang baru membaca gitulah ya. Mungkin perlu contoh konkret agar lebih nyambung. Kan diterbitkan tahun Kemudian ada implikasi untuk harmonisasi sains dan agama. Kemudian ada implikasi untuk harmonisasi sains dan agama. Implikasi yang konkretnya itu sebagai mahasiswa ketika lagi ada tugas atau penelitian yang mengaitkan sains dan agama, bisa menggunakan kerangka pluralisme pemaknaan. Artinya jangan hanya mempertanyakan mana yang benar, tapi bagaimana keduanya bisa memberi makna atau apa kontribusinya bagi manusia dan alam, seperti itu. Dalam kehidupan kampus, diskusi antar fakultas teknologi, sains gitu bisa menggunakan pendekatan ini untuk memperkaya sudut pandang, bukan saling mengkotakkannya. Jadi di artikel atau jurnal bagian ini sangat bermanfaat untuk kita yang ingin melihat hubungan sains dan agama dari sisi makna dan dialog, bukan hanya konflik saja. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.